Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media, pejabat fungsional utama, para pejabat pimpinan tinggi pratama, para pejabat administrator, para peserta rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Penataan Agraria, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara pembukaan rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Penataan Agraria tahun 2024 dengan tema Sinergi dan Kolaborasi Menjamin Reforma Agraria Berkelanjutan dan Berdampak. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Syarif Hidayatullah Ali. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi na'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wahdika wa azimu sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fi awal wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurah ke hadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul dalam acara rapat kerja teknis penataan agraria. Ya Allah ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Ya Allah yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar dan mampu mengikutinya,
serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah dan mampu menjauhinya. Ya Allah, bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkanlah kepada kami apa yang belum kami ketahui, dan sempurnakan segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau lalai. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa-apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Hanya Engkau penolong dan pelindung bagi kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan Ketua Penyelenggara oleh Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat. Kepada Bapak Dwi Budi Martono, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pak Suyus, Bapak-bapak, pejabat pimpinan tinggi Madya, para pejabat tinggi Pratama, Kepala Kantor DKI tahun ini ya Pak Sekjen, ada tahun lalu, ada tahun sebelumnya, ada 3 Kakanwil DKI ini Pak. Selamat datang Pak Allen. Dan seluruh para peserta Rakernis seluruh Indonesia, kawan-kawan Kabid 3, serta para tamu undangan yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, perkenankan kami melaporkan hal-hal pokok terkait Rakernis kali ini. Rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Penataan Agraria merupakan salah satu rangkaian Reforma Agraria Summit yang insya Allah akan kita laksanakan di Bali di Juni 2024 mendatang. Dengan tujuan 2 hal Pak Sekjen. Yang pertama, memastikan tercapainya agenda reforma agraria dalam RPJMN 2020-2024 di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo tahun ini. Dan yang kedua, menyiapkan baseline reforma agraria sebagai masukan bagi rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 untuk kabinet pada pemerintahan berikutnya. Bapak Sekjen dan Bapak Ibu semua, rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Penataan Agraria tahun ini akan memiliki agenda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembahasan terobosan terkait dengan tindak lanjut pelepasan kawasan hutan, terkait pemberian NIB kawasan pada areal penggunaan lain yang telah dilepaskan oleh Kementerian LHK, yang diikuti dengan implementasi sertifikat elektronik untuk redistribusi tanah. Sektor kehutanan merupakan salah satu pokja dari 4 pokja Reforma Agraria Summit yang meliputi problema reforma agraria di sektor selain kehutanan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, sektor transmigrasi, dan sektor aset BMN maupun BMD. Selanjutnya yang kedua, pembahasan sinergi reforma agraria melalui penataan aset dan penataan akses yang terintegrasi untuk mewujudkan reforma agraria yang berdampak.
Selain itu juga akan dibahas pembahasan terkait isu alih fungsi lahan, diantaranya luas baku sawah, lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan sawah dilindungi dalam implementasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Yang istimewa Pak Sekjen di tahun ini, terdapat agenda kolaborasi dalam temu akses yang akan mempertemukan kita dengan sektor swasta dalam rangka pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria. Untuk itu, Pak Sekjen, Bapak-Bapak Dirjen, kami perkenalkan para stakeholder yang ikut berpartisipasi sekarang ini. Yang pertama mungkin dari PT Aruna, tolong berdiri. Dia punya sebagai stakeholders di perikanan Pak di seluruh Indonesia. Kemudian dari PT Syngenta Seeds Indonesia, Syngenta, terima kasih kehadirannya. Dia bergerak di salah satunya jagung, jadi nanti kalau dari Sabang sampai Merauke ingin komoditi apa silahkan nanti berdialog dengan kawan-kawan di sini. Kemudian juga dari PT Telkom, diantaranya ada produk Agri Telkom, silakan berdiri Pak. Kawan-kawan muda ini mengembangkan IoT Pak, AI untuk apa yang paling cocok untuk lahan-lahan yang kita redistribusikan. Kemudian juga PT Agrobot, silakan. Ini selain juga untuk kantor, juga kalau ada yang persiapan pensiun, silakan hubungi Agrobot, di tanahnya akan ditanami apa begitu. Pribadi saya tanam melon Pak. Jadi kalau ada yang ingin tertarik silakan nanti di sana mau apa begitu ya. Kemudian Pak Sekjen dan Bapak-Bapak Dirjen, narasumber selain narasumber internal juga ada narasumber eksternal, diantaranya dari Direktur Pengukuhan dan Penataman Kawasan Hutan, karena nanti itu KLHK akan sangat penting di tahun ini. Kemudian Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian, Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Kementerian Investasi. Kemudian dari kawan-kawan tadi, selain itu juga dari akademisi baik dari IPB, dari UI maupun dari Universitas Diponegoro. Peserta kawan-kawan dari termasuk dari Kemenko Ekon, Kementerian LHK, Kementerian PPN Bappenas, perguruan tinggi, BPS, Kemenko Bidang PMK, serta dari kita, dan terutama yang kita banggakan Bapak Ibu Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan seluruh Indonesia, serta Pak Sekjen secara daring besok diikuti oleh seluruh Kepala Seksi 1 dan Kepala Seksi 3, di mana di situ nanti akan ada Pak Dirjen SPPR dan Pak Dirjen Dalu serta Pak Dirjen KLHK untuk bagaimana implementasi NIB kawasan itu Pak, bagaimana menjadi redistribusi tanah sistematis lengkap, kira-kira gitu Pak Sekjen. Untuk itu kita mengambil tema raker ini yaitu sinergi dan kolaborasi menjamin reforma agraria berkelanjutan dan berdampak. Demikian, terima kasih untuk seluruh peserta dan panitia dan semua yang terlibat. Selamat berdiskusi dan berkolaborasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Direktur Jenderal Penataan Agraria kepada Bapak Dalu Agung Darmawan. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, para pejabat tinggi media di lingkungan Kementerian ATR BPN, para pejabat tinggi Pratama, kemudian para staf khusus, para tenaga ahli yang hadir, para kepala kantor wilayah, ada Pak Kanwil Jawa Tengah, Bapak pejabat fungsional utama Pak Andi, terima kasih Pak Andi telah hadir, dan para tamu undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Rakernis Direktorat Jenderal Penataan Agraria, yang mudah-mudahan ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik, tentu saja dalam kerangka pengelolaan agraria. Ibu dan Pak sekalian, seperti kita ketahui bahwa rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai 2024 pada pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo akan berakhir di tahun ini. Tentu saja ini memerlukan sebuah refleksi, sebuah evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan reforma agraria. Kita ketahui bahwa di dalam evaluasi itu terdapat capaian-capaian yang barangkali perlu kita lihat kembali, dan sekaligus berbagai kelemahan harus kita coba evaluasi untuk mempersiapkan diri baik di dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan reforma itu sendiri maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, dan tentu saja ini menjadikan tantangan bagi kita di masa-masa mendatang. Ibu dan Pak sekalian, kita ketahui bahwa kita mengelola 64,1 juta hektar area penggunaan lain. Dan di dalam konteks pengelolaan agraria, di Kedirijenan kami ada 3 direktorat yang menangani, yaitu Direktorat Penata Gunaan Tanah, ada Pak Wartomo, kemudian Direktorat Lederhome ada Pak Rudi, kemudian Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Pak Budi, dan dibantu oleh Bu Sikiptia. Ini tim kami yang mudah-mudahan bisa mengelola hal-hal semacam itu yang kita sebutkan tadi. Pak Sekjen dan Ibu dan Pak sekalian, di dalam capaian kita dalam 5 tahun terakhir ini, kita bisa laporkan beberapa hal, kita sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi evaluasi kita bersama. Yang pertama berkaitan dengan lokasi prioritas reforma agraria. Ibu dan Pak sekalian, kita diberikan target 70 lokasi prioritas reforma agraria yang berasal dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, yang itu merupakan target-target kita yang harus kita selesaikan. Sampai sekarang kita baru menyelesaikan 24 lokasi yang bisa kita selesaikan. Sisanya masih berkutat pada persoalan-persoalan aset. Ini menjadi tantangan kita untuk menyelesaikan konflik-konflik yang tersebar di berbagai daerah, khususnya di 16 provinsi ini. Dan kita akan coba terus koordinasikan dengan Kementerian Perekonomian selaku leading institution yang menyelesaikan konflik melalui Perpres 62 tahun 2023. Ada teman kita dari Menko Ekonomi yang ikut dalam berbagai penyelesaian persoalan-persoalan ini. Kemudian yang berkaitan dengan penataan aset, khususnya dalam konteks redistribusi tanah. Kita menyelesaikan
redistribusi tanah yang berasal dari ex-HGU, tanah terantar maupun tanah negara lainnya, dari target 0,4 juta hektar, per April 2024 kita sudah selesaikan 2,2 juta bidang seluas 1,4 juta hektar atau 358,38%. Kemudian yang kedua, ini yang barangkali kita akan tadi Pak Budi sudah sampaikan, berkaitan dengan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. Kita baru selesaikan 380.000 hektar dari 4,1 juta hektar, atau kurang lebih baru 9,3%, Pak. Capaian ini masih tergolong rendah, namun kita telah mampu memenuhi target-target di rencana aksi Perpres 62 tahun 2023. Jadi kita menyadari bahwa masih rendahnya capaian ini menjadi tantangan bagi kita semuanya terhadap percepatan penyediaan objek potensi redistribusi tanah dari PKH ini sangat krusial. Jadi beberapa hal kita coba untuk sinkronkan. Nah, untuk memenuhi hal tersebut maka tahun ini kita lakukan IP4T serta survei bersama terhadap perolehan TORA dari PKH yang saat ini masih kita coba selesaikan. Kemarin baru saja kita rapat dengan Direktorat Jenderal Planologi di Bali, mencoba mencari jalan terobosan untuk penyelesaian dari 1,7 juta hektar tadi, yang kita baru selesaikan 380.000. Jadi tantangannya di tahun ini cukup berat, namun demikian kita coba untuk cari terobosan yang signifikan. Sehingga Pak Sekjen kita akan, makanya di tahun ini fokusnya adalah penyelesaian PKH dari kawasan hutan dan penyelesaian ex-HGU. Ya. Sehingga untuk sementara coba nanti kita diskusikan dari target yang ada, untuk sementara yang tanah negara lainnya coba kita pending terlebih dahulu. Kemudian yang berkaitan dengan akses, karena reforma agraria itu tidak bisa dipisahkan terkait dengan penataan akses. Akses terhadap modal sudah mencapai 7,6 ribu triliun dari sejumlah 3,3 juta bidang hektar. Penyediaan list lokasi legalisasi aset untuk pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria sampai dengan tingkat desa untuk semua desa alokasi penataan aset. Kemudian pemberdayaan subjek ekonomi reforma agraria sudah mencapai 368.000 kakak, ya, kepala keluarga. Dengan demikian maka pada tahun ini kita sudah memenuhi target penataan akses yang telah disepakati sesuai dengan Perpres 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria sejumlah 232.000 kepala keluarga. Jadi di Perpres itu ada lampiran, Perpres 62 tahun 2023 itu ada lampiran yang memang harus diselesaikan dari berbagai kementerian yang menjadi tugas-tugas masing-masing kementerian atau institusi. Sedangkan capaian kegiatan penatagunaan tanah sebagai pendukung reforma agraria, yang pertama pemutakhiran luas lahan baku sawah LBS tahun 2023 seluas 7,38 juta hektar. Peran LBS ini untuk mendukung program ketahanan pangan yang sangat didambakan oleh insan di negara kita. Kemudian capaian potensi TORA dari indikasi tanah timbul sebanyak 878 sertifikat atau kurang lebih seluas 86 hektar di Kabupaten Cilacap, kemarin Pak Menteri sudah sampaikan sertifikatnya, dan pertimbangan teknis pertanahan untuk investasi sejumlah 13.470 layanan. Ini sebagai daya dukung terkait dengan tugas-tugas di penataan gunaan tanah. Di samping juga terdapat neraca penggunaan tanah yang mudah-mudahan ini kalau kita kelola dengan baik maka akan mendukung ekosistem di dalam carbon trading.
dalam mempercepat pencapaian penataan aset, khususnya redistribusi dari tanah PKH, beberapa hal tadi Pak Budi sudah sampaikan, beberapa terobosan. Yang pertama, kebijakan sertifikat elektronik kemarin di Banyuwangi sudah dibagikan oleh Presiden, Bapak Presiden, sebagai langkah-langkah progresif untuk memastikan identitas penerima sertifikat dengan akurat. Nah ini Ibu dan Pak sekalian, para peserta tolong untuk diperhatikan berkaitan dengan subjek ini harus sesuai dengan kriteria yang sudah ada di dalam norma peraturan-peraturan yang ada. Ini tentu saja akan mengurangi kesalahan-kesalahan administrasi yang seringkali kita bisa lihat. Kemudian kemarin kita keluarkan surat edaran yang berkaitan dengan perbedaan calon subjek dari para peserta redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. Jadi seringkali antara data yang dihasilkan oleh KLHK dengan kita berbeda, sehingga di lapangan seringkali bertanya mana yang mau dipakai. Gitu. Dalam surat edaran sudah kami tegaskan di dalam konteks subjek tadi. Kemudian beberapa terobosan lain yang coba kita ketengahkan adalah berkaitan dengan beberapa juklak dan juknis yang secara detail kita memastikan sebagaimana di Banyuwangi kemarin untuk memastikan akuntabilitas keuangan. Ya. Ini penting karena kebijakan-kebijakan kita seringkali dinamis sehingga harus kita wadahi di dalam beberapa petunjuk pelaksanaan. Ibu dan Pak sekalian, kita ketahui bahwa beberapa hal yang terkait dengan kegiatan hari ini dan selanjutnya adalah tadi sampaikan juga berkaitan dengan reforma agraria summit yang akan kita laksanakan di bulan Juni nanti. Dan tadi beberapa hal sudah disampaikan berkaitan dengan baseline data, apakah tahun ini sampai pada level seperti apa di akhir tahun ini, sehingga kita pakai sebagai baseline untuk menapai reforma agraria di kebijakan pemerintahan mendatang akan seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa kita rumuskan dengan baik, kita narasikan dengan baik, sehingga pemerintahan baru akan melanjutkan kerja-kerja reforma agraria dengan berkesinambungan. Tentu saja kita juga sudah melihat beberapa kegiatan gugus tugas RA Summit yang kemarin sudah kita laksanakan, itu apabila belum dilaksanakan bukan berarti tidak memberikan manfaat. Bahwa reforma agraria adalah sebuah perjalanan, journey yang harus kita tapaki, harus kita maknai sebagai sebuah perjalanan yang selalu berhubungan antar proses-proses tahun-tahun sebelumnya. Dan saya pikir RA Summit di tahun 2024 merupakan bagian dari terpenting dari journey tersebut. Saya kira itu Ibu dan Pak sekalian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa kita bahas di pertemuan besok dan mudah-mudahan kami akan menghadirkan beberapa narasumber yang tentu saja bisa kita ajak diskusi untuk menyelesaikan berbagai tugas. Pak Sekjen, di depan Bapak ada para akademisi dari STPN, ya, kemudian para kepala bidang, para kepala seksi. Kita juga undang kepala seksi 1, seksi 2, dan tentu saja seksi 3 yang ikut di Zoom, Pak Sekjen. Saya harap kolaborasi antar seksi gitu ya, antar kepala seksi ini sangat kuat, karena apapun tugas-tugas di penataan agraria sangat erat sekali hubungannya dengan beberapa tupoksi yang ada di seksi 1 maupun seksi 2. Dengan demikian maka kita berharap tugas-tugas di tahun 2024 bisa lancar dan kedepannya sehingga tembok-tembok sektoral di masing-masing satuan kerja itu bisa kita terobos dan kita menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.
Saya kira demikian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, Direktorat Jenderal Penataan Agraria telah menjalankan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan dengan melakukan sinergi dan kolaborasi. Untuk itu kami akan menayangkan video success story kegiatan Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan dan keindahan alam. Kaya akan seni budaya daerah, kaya akan adat istiadat dan peninggalan sejarahnya. Memiliki 17.000 lebih pulau yang tersebar di sekitar Khatulistiwa, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Luas bentang alam dan kekayaan yang dimiliki adalah modal utama bagi pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber daya alam yang terpenting saat ini, memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Dalam menggerakkan roda pembangunan nasional, diperlukan peran dan tanggung jawab dari kita semua sebagai anak bangsa. Direktorat Jenderal Penataan Agraria merupakan unit eselon 1 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang memiliki tanggung jawab sangat penting untuk menyejahterakan rakyat melalui program-program di bidang pertanahan dan penataan ruang. Salah satunya memiliki peran yang strategis dalam menjalankan program reforma agraria, mengurangi ketimpangan pemilikan tanah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dari program pertanahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penataan Agraria terdiri dari 4 unit eselon 2, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Direktorat Land Reform, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, dan Direktorat Penatagunaan Tanah. Sebagai instansi vertikal dalam menjalankan tugas dan fungsi penataan agraria di tingkat provinsi, bidang penataan dan pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menjadi perpanjangan tangan yang menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Dalam mendukung penataan pertanahan yang berkelanjutan dan berdampak, Direktorat Jenderal Penataan Agraria siap melaksanakan tugas pemberian pelayanan administratif dalam hal pengelolaan manajemen sumber daya manusia, program dan anggaran, serta keuangan umum dan rumah tangga, pengelolaan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penetapan potensi redistribusi tanah, pengaturan redistribusi tanah, penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil perbatasan dan wilayah tertentu, layanan dan pengembangan penatagunaan tanah, pengembangan dan diseminasi model akses reforma agraria, fasilitasi dan kerjasama akses reforma agraria, serta pengaturan dan pengelolaan akses reforma agraria. Direktorat Jenderal Penataan Agraria telah berhasil melaksanakan GTRA Sanit Wakatobi pada tahun 2022 dan GTRA Sanit Karimun pada tahun 2023.
Output dari kegiatan tersebut adalah deklarasi yang disetujui dan telah ditandatangani oleh 9 menteri untuk menyelesaikan permasalahan reforma agraria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, agraria merupakan sumber-sumber kehidupan bagi masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Kita ketahui bahwa di dalam reforma agraria ada beberapa aspek yang harus kita camkan dan kita perhatikan. Yang pertama berkaitan dengan penataan aset. Kita ketahui bahwa penataan aset yang saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN sedang berlangsung berproses sehingga diharapkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia dapat terdaftarkan dengan baik melalui legalisasi aset maupun redistribusi tanah. Yang kedua, kita ketahui bahwa di dalam konteks kesejahteraan masyarakat secara umum, bahwa penataan aset ini harus dibarengi, harus disinergisitaskan dengan penataan akses yang saat ini sedang berproses juga di dalam konteks stakeholders dengan berbagai kementerian yang ada di Republik ini. Yang ketiga, berkaitan dengan seluruh dukungan reforma agraria. Yang pertama, luas baku sawah. Ini menjadi instrumen penting di dalam ketahanan pangan di Indonesia. Yang kedua, berkaitan dengan carbon trading. Ini memerlukan sebuah neraca penggunaan tanah yang cukup efisien, optimal, dan memberikan manfaat yang besar. Dan yang ketiga, berkaitan dengan pertimbangan teknis pertanahan. Saya kira demikian Ibu dan Pak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Penataan Agraria berhasil menyerahkan 10.323 sertifikat elektronik melalui kegiatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan kepada 8.633 kepala keluarga. Sehingga sampai dengan bulan April 2024 tercatat sudah 3.077.486 bidang tanah yang dapat diredistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Gerakan Sinergi Reforma Agraria sebagai salah satu titik tolak sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan reforma agraria dengan semangat dari sama-sama kerja ke kerjasama untuk reforma agraria. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Suyus Windayana, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Dirjen Penataan, Pak Dalu, kemudian Pak Dirjen Tata Ruang, Pak Dirjen PHPT, dan Pak Dirjen Sengketa. Ya. Kemudian juga saya ucapkan juga selamat datang kepada Pak Andi, fungsional utama. Itu sahabat saya dan guru saya Pak Andi. Terima kasih Pak Andi udah hadir ya. Kemudian Bapak dan Ibu pejabat tinggi Pratama, terutama The Dream Team Pak Dalu ya. Los Galacticos gitu kan. Berat semua tuh ya kan Pak Dalu, ya kan berat semua tuh anak Bapak Dalu ini kan gitu. Kemudian juga yang mewakili dari Menko Perekonomian, kemudian teman-teman dari pihak swasta yang juga mendukung pelaksanaan reforma agraria, khususnya kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu Kepala Bidang,
baik yang hadir secara online ataupun secara hadir secara langsung ya. Kemudian tenaga ahli Menteri Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Ada ya? Oke, Bapak dan Ibu, para peserta rakernas yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi karena atas berkat dan rahmatnya malam ini kita bisa berkumpul dalam acara Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Agraria tahun 2024 dengan tema Sinergi dan Kolaborasi Menjamin Reforma Agraria Berkelanjutan dan Berdampak. Saya senang sekali nih dengan temanya ya, dengan judulnya. Ini sekaligus juga tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden kaitannya dengan Musrembang hari ini bahwa semua kegiatan yang kita laksanakan, semua program-program itu harus sinkron gitu ya. Jadi sinergi, kolaborasi dan artinya sinkronisasi. Jadi Pak Dalu terima kasih judulnya sudah judul temanya sudah bagus sekali dan yang terakhir harus berdampak. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ya bahwa apa yang kita lakukan harus berdampak kepada masyarakat. Ya nanti ceritanya akan panjang nih berdampak ini. Kemudian saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman di bidang penataan ya yang menjadi pilar utama, salah satu pilar atau pilar utama pelaksanaan reforma agraria. Jadi nanti kita berdiskusi hari ini dan besok akan berdiskusi mengenai reforma agraria tahun penyelesaian tahun ini dan meletakkan dasar-dasar supaya reforma agraria ini bisa dilanjutkan oleh pemerintah yang akan datang. Ya, saya berharap ada masukan-masukan baru, ada ide-ide baru bagaimana reforma agraria tetap masuk dalam program Pak Prabowo. Kemudian Bapak dan Ibu yang kedua permohonan maaf dari Pak Menteri karena Pak Menteri baru mendarat dari Sulawesi Utara, jadi perjalanan panjang ya ke Gorontalo tidak ke Sulawesi Utara, kemudian perjalanan darat ke Bolsel ya, ke Bolsel itu sekitar 7 jam, bolak-balik 14 jam, kemudian naik pesawat lagi dia baru nyampe dan Pak Wamen juga baru nyampe umroh, mudah-mudahan besok bisa hadir Pak Wamen. Biasanya kan Menteri Pak Wamen, akhirnya ke saya nih gitu ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hikmatnya acara ini, ya. Jadi permohonan maaf Pak Menteri tidak bisa hadir, tapi mungkin di lain kesempatan Pak Menteri akan hadir dan Pak Menteri sangat berkenan sekali untuk melaksanakan summit. GTRA Summit 2024 di bulan Juni di Bali ya. Saya dengan Pak Wamen usulnya Pak jangan tahun ini karena yang tahun kemarin belum dilaksanakan gitu kan. Tapi kata Pak Menteri harus dilaksanakan karena ini adalah janji politik tahun 2024 sebagai tahun terakhir Pak Jokowi dan harus dilaporkan ya. Jangan sampai ada mispersepsi mengenai reforma agraria. Jadi sampai ada satu kandidat pada saat debat kemarin menyatakan bahwa reforma agraria belum berjalan gitu ya. Jadi ini harus kita clearkan, harus kita jelaskan bagaimana program reforma agraria yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dalu, yaitu sekitar 358% redistribusi kita yang berasal dari HGU dan juga 9,37% dari target reforma agraria yang besar dari pelepasan kawasan hutan. Dan ini kita berprogres terus ya. Tadi sampaikan harus sinergi, harus sinkron, harus kolaborasi antar kementerian supaya target yang paling berat yaitu bagaimana mengkolaborasikan antara SK biru menjadi SK hijau gitu ya. Itu yang menjadi penting gitu ya, harus kita lakukan. Bapak dan Ibu, Presiden kemarin sangat mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan khususnya di Banyuwangi ya, Pak Kabid Jawa Timur ya. Kemudian kita bagikan di Banyuwangi
Mungkin Bapak dan Ibu mendengar beritanya atau ada online-nya nggak sih kemarin? Nggak ada ya? Ada ya, ada online-nya juga, bisa melihat bagaimana antusias Pak Jokowi membagikan sertifikat, dan itu ke Banyuwangi khusus satu acara, hanya membagikan sertifikat Redis. Dan itu sudah dijanjikan oleh Pak Jokowi ya. Jadi 3 bulan dijanjikan oleh Pak Jokowi kembali, dan Pak Jokowi datang kembali 3 bulan. Ya, dan diselesaikan oleh Pak Kanwil Jawa Timur itu 1 bulan 10.000 sertifikat diselesaikan 1 bulan. Jadi ini prestasi buat saya karena itu ada beberapa desa ya. Jadi semua tim di Jawa Timur dikerahkan, dan itu adalah bagian dari sinergi dan kolaborasi ya untuk menyelesaikan itu. Dan yang terpenting lagi, Pak Jokowi sudah mempresentasikan bagaimana progres kita melakukan transformasi digital yang dimulai dari program redistribusi untuk menerbitkan sertifikat secara elektronik. Banyak manfaat dari sertifikat elektronik, dan Pak Menteri Pak Hadi sebelumnya sangat mendukung sekali untuk memastikan bahwa setiap subjek yang menerima redistribusi itu adalah subjek yang memenuhi syarat. Kita tahu di beberapa kali redistribusi yang terakhir, yang di Bogor misalnya, redistribusi yang khususnya buat petani, ternyata karena kita tidak mengecek, setelah dicek ulang pekerjaannya bukan petani. Ada yang dokter, ada yang mungkin kalau PNS masih boleh ya, ada yang bukan sebagai subjek penerima. Ada yang satu keluarga menerima lebih dari 1 misalnya. Dan ini yang dilakukan oleh Pak Dalu, itu adalah salah satu usaha bagaimana memastikan kita naik level, next level gitu ya, naik level supaya kepastian pemberian redis ini bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Jadi kita pastikan subjek dan objeknya itu adalah betul-betul orang yang memenuhi syarat, kepala keluarga yang memenuhi syarat, dan subjeknya pun, objeknya pun memenuhi syarat. Jadi saya pikir kita ke depan ya akan melakukan program semua program-program yang program strategis yang kita lakukan ini dengan kriteria yang lebih baik lagi. Dan saya tadi ngobrol dengan Pak Dirjen PAPT, Pak Asnaidi, mungkin kita akan tetapkan juga untuk PTSL ini kita akan move on, akan pindah ke elektronik juga. Ya, tadi Pak Asnaidi kita akan diskusi bagaimana PTSL yang 4 juta ini bisa kita rubah menjadi elektronik. Dan saya targetkan Bapak dan Ibu di tahun 2025, di akhir tahun 2025, semua pelayanan kita berbasis elektronik. Ya. Jadi saya, ini gara-gara Pak Andi ya, Pak Andi masukkan di pasal di Undang-Undang CK gitu ya. Jadi semua produk-produk kita bisa elektronik gitu ya. Jadi udah nanggung nih, mumpung udah di undang-undang gitu ya, mumpung udah di undang-undang. Dan waktu saya analisa waktu saya bikin disertasi itu efisiensi kita cukup tinggi gitu ya. Karena tidak ada lagi jahit menjahit. Tadi saya lihat masih ada tuh kapan jahit itu. Jahit menjahit, parap, kemudian dibawa ke si A ke si B numpuk gitu ya. Kemudian dicap. Itu mudah-mudahan efisiensi kita lebih dari 30% ya. Jadi saya berharap ini akan lebih cepat, dan saya kemarin lihat statistiknya untuk kantor-kantor yang melaksanakan elektronik, datanya lebih baik ya. Datanya lebih baik, dan hasilnya tuh waktu penyelesaiannya lebih real time. Jadi tidak ada lagi data yang disentuh Tanahku dinyatakan sudah selesai, tapi orang yang mau ngambil ternyata datanya belum selesai. Jadi nanti kita akan pastikan itu semuanya ya, supaya survei penilaian integritas dari KPK itu menjadi naik lagi. Ini kita kemarin agak turun ya, 3 terbawah, ini saya malu juga nih. Jadi mudah-mudahan kita menetapkan 104 kantor ini menjadi target kita untuk menaikkan kinerja kita, untuk menaikkan reformasi birokrasi, sehingga harapan kita ke depan nilai RB kita di atas 85, dan mudah-mudahan kita remunerasi kita bisa 100% ya. Pak Andi harus support, meskipun Pak Andi nggak dapat 100%, tapi tetap harus support itu.
Bapak Ibu yang saya hormati juga kita berkomitmen terus untuk mengakselerasi program reforma agraria. Jadi bukan sertifikasi tanah saja, tetapi bagaimana aset juga bisa kita distribusikan, bisa kita program reforma agraria ini. Jadi ada beberapa hal yang kemarin waktu saya datang dengan Pak Menteri, yaitu bagaimana pemberdayaan masyarakat di Cianjur, ya, di menanam, tadi ada menanam asparagus, ada fotonya tadi, ya, ada videonya. Mudah-mudahan pemberdayaan masyarakat kita, dan tadi sudah didukung teman-teman dari beberapa swasta, ya, untuk mendorong bagaimana pemberdayaan masyarakat ini bisa dilakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, target kita memang untuk menata agraria ini cukup besar, ya. Jadi target kita awalnya 126 juta. Tetapi setelah kita hitung-hitung lagi, Pak, gitu ya, ternyata lebih dari 126 juta, Pak Andi, gitu ya. Ternyata karena apa? Karena tadi misalnya pelepasan kawasan hutan, ya tadi yang 10.000 itu kan di luar yang kita hitung. Dan masih banyak lagi pelepasan kawasan hutan yang lain. Kemudian tanah itu karena warisan, ya. Karena warisan, saya kalau lihat di kampung saya jadi Ciamis itu sawah itu nggak ada yang besar-besar, pasti kecil-kecil. Karena itu diwariskan lagi, dan di bidangnya menjadi banyak. Gitu ya. Jadi kalau kita hitung di atas 200 juta nih, bidang tanah yang harus kita selesaikan. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, anggarannya sudah kita siapkan. Jadi Bapak Ibu jangan sakit dulu, kata kawan Sopian. Pak Sus jangan sakit, kenapa Pak? PTSL belum beres, kata gitu. Jadi Bapak Ibu sehat, ya, harus sehat, harus kuat, karena anggarannya sudah kita siapkan dari Bank Dunia. Jadi kita mendapat anggaran dari Bank Dunia untuk tetap menyelesaikan pendaftaran tanah di Indonesia sampai tuntas, dan 5 tahun ini kita siapkan. Jadi bukan hanya untuk pendaftaran tanah, untuk Pak Gabriel juga, untuk RDTR, kemudian untuk transformasi digital, untuk penilaian tanah, untuk yang lain-lain. Jadi semuanya kita anggarkan, ya, untuk penyiapan peta foto juga kita siapkan dengan BIG. Kemudian yang menjadi masalah buat kita adalah di samping yang luasnya coverage kita yang cukup luas dengan jumlah bidang yang banyak tadi, itu juga ada sekitar kabupatennya ada 400-500 kabupaten, dan menurut data yang kemarin kita diskusi dengan BIG, baru 10% batas administrasinya itu ditetapkan, gitu ya. Jadi ini juga menjadi permasalahan sendiri, gitu ya. Bagaimana sehingga tidak ada sengketa kepemilikan dari tanah itu, ya. Jadi ada beberapa sengketa terkait dengan batas wilayah, ya, yang banyak yang masuk ke kita, dan saya pikir kita harus segera selesaikan. Mudah-mudahan dengan kita mendata semua bidang tanah ini, proses penetapan batas wilayah sama seperti proses penetapan RDTR. Apabila daerah lama menetapkan RDTR itu ditarik ke pusat, ya Pak Gabriel, gitu ya. Ini juga saya tadi diskusi dengan nanti dengan Bina Daerah, Dirjen, ya. Dan juga saya minta masukan dari Menko, nanti tolong didorong juga, gitu ya, supaya nanti apabila terlalu lama menetapkan batas daerah, kita tetapkan aja dari pusat. Jadi intinya luarnya, batas luar yang harus kita nego itu sebetulnya kita dengan luar negeri, ya. Kita dengan luar negeri harus nego, betul itu, gitu ya. Tapi kalau di dalam itu ya tinggal bagi-bagi aja kita, gitu ya. Itu kan masalah internal di dalam kita sendiri, gitu. Tidak ada negara lain yang ikut campur dengan urusan di dalam kita. Jadi yang saya pikir pusat itu memang harus punya kewenangan untuk menetapkan itu, ya. Jadi nanti kita akan diskusi, apabila ini masih 10% dan masih lama dan kita punya datanya, kita tetapkan, ya. Nanti kita diskusi dengan BIG dan Kementerian Dalam Negeri, dan itu bagian dari proses untuk land administration dengan Bank Dunia 5 tahun ke depan. Bapak dan Ibu, agraria itu sangat kompleks, ya, sangat kompleks. Jadi orang kalau bilang ya kita asal muasal kita dari tanah, hidup kita di atas tanah, kemudian kembali ke tanah, gitu ya. Sehingga masalahnya
cukup kompleks ya. Di Indonesia ini masalah tanah cukup kompleks. Jadi bagaimana Pak Tejo dibantu oleh beberapa tim dari kepolisian ya untuk menyelesaikan masalah tanah yang cukup kompleks gitu ya. Jadi saya pikir kita harus turut berkontribusi ya untuk mengurangi masalah-masalah tanah. Dan bahkan Bapak dan Ibu, saya tadi baca Tempo koran majalah Tempo hari ini, edisi hari ini, itu katanya ada Menko baru yang ngurusi sumber daya alam ya. Jadi Menkonya di sana Menkonya pertanahan gitu. Ada tambahan Menko baru gitu kan. Tapi saya pikir bukan pertanahan tapi sumber daya alam ya. Supaya bagaimana masalah kita dengan KLHK, masalah kita dengan ESDM, masalah kita dengan KKP itu bisa dirembuk dalam satu Menko. Karena sekarang ini berbeda-beda nih. Kehutanan Menkonya di mana ya? Di Merinpes ya. Kita di Menko perekonomian gitu kan. Kemudian SDM di mana lagi kan? Jadi ini yang mengelola sumber daya alam itu dikelola oleh beberapa menteri koordinator. Jadi ke depan mungkin ya usulannya itu, dan saya pikir kalau udah di Tempo bocorannya bocor halus udah cukup ini rembes gitu ya bocornya. Jadi harapan kita supaya masalah sumber daya agraria ini dikelola oleh satu Menko mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya. Supaya masalah-masalah tanah ini tidak memberatkan kita. Saya sedih sejak saya di Sekjen itu ya, lihat teman-teman kita yang gara-gara mengukur katanya kawasan hutan masuk penjara gitu kan. Itu saya juga, aduh ini gimana kita menyelesaikannya gitu kan. Dan itu kadang-kadang jadi tipikor. Kan kalau tipikor itu berapapun hukumannya harus keluar gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti ini ya. Sempadan ya, ada sempadan dihukum, ada masuk kawasan hutan dihukum. Kemudian dengan SDM itu ternyata ada iup tambang gitu, yang kita nggak tahu karena informasinya kita nggak pegang gitu ya. Jadi ini beberapa hal Bapak dan Ibu yang coba kita selesaikan, coba kita atur kembali ya, bagaimana ketelanjuran ini, keterlanjuran jabatan tadi dibahas Bapak dan Ibu, kalau keterlanjuran masalah aturan ada, tapi keterlanjuran jabatan tadi nggak ada kan. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa selesaikan ya di tahun ini. Jadi kita learning by doing, belajar terus. Oh ini masalahnya, ada kebijakannya apa harus dibuat. Saya juga belajar dari Pak Andi. Kalau Pak Sis, kalau kebijakan itu tidak dituangkan dalam aturan itu bukan kebijakan. Katanya. Makanya saya belajar Pak Andi bikin aturan aja terus gitu ya, seperti itu. Tapi mengasihkan juga buat saya karena sebetulnya itu yang harus kita lakukan ya Bapak dan Ibu, pijakan kita apa yang harus kita lakukan kaitannya dengan bagaimana mengelola tanah itu lebih baik. Harapan saya pengen seperti orang Malaysia, orang Singapura, orang Australia, kerja di pertanahan tuh nyaman-nyaman aja. Nggak ada ketakutan seperti kita sekarang, gitu kan. Selesai darinya alhamdulillah kita selesai pensiun dengan nyaman gitu kan, seperti itu. Karena banyak sekali sudah pensiun juga kadang dipanggil-panggil gitu ya. Ini yang nanti harus kita selesaikan nih, masalah-masalah seperti ini, bagaimana kita bekerja itu nyaman sekali ya. Bagaimana masyarakat juga merasa dimudahkan dengan keberadaan pertanahan ini. Bapak dan Ibu, saya mendengar juga yaitu bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan. Dan tahun 2023 informasi dari Pak Direktur, Pak Budi, udah ada 114.900 kepala keluarga yang diberdayakan. Jadi saya pikir tepuk tangan buat Pak Budi ya. Saya pikir tahun depan harus diperbanyak lagi nih ya. Bagaimana masyarakat diberdayakan, apalagi timnya sudah ada tadi dan kita akan dorong terus ya. Bagaimana masyarakat kita berkontribusi, masyarakat berkontribusi, badan hukum juga berkontribusi. Dan penyelesaian konflik agraria tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, itu dengan dibantu oleh Pak Dirjen Sengketa,
itu dari 70 lokasi prioritas LPRA, reforma agraria di 16 provinsi, sudah ditindaklanjuti dengan redistribusi tanah di sebanyak 21 lokasi. Dan pada lalu saya dengar yang di Ciamis Maloya ya. Maloya itu ya orang-orangnya sekarang pada nyalak jadi bupati gitu. Jadi ada dampak juga nih, ada dampak penyelesaian konflik itu berdampak kepada orang-orang yang ingin mencalonkan diri gitu ya. Jadi saya pikir kalau Pak Dalu jadi nyalek harusnya bisa dong ya. Bisa ya, jadi jangan komisi 2 lah. Komisi 2 tuh 52 orang komisi 2. Hanya 14 yang lolos kembali menjadi DPR gitu. Komisi 3 lah, komisi 3, komisi 4 pada lu gitu. Saya berharap Bapak dan Ibu nanti mendiskusikan ya, kita diskusikan bagaimana memastikan janji politik dari Pak Jokowi, janji politik kita agar reforma agraria ini mencapai target yang ditetapkan sebagai program strategis nasional yang tertuang dalam RPJM 2000-2004 dan rencana aksi percepatan juga. Jadi ini juga disusun baseline PSN reforma agraria untuk memastikan keberlanjutan reforma agraria. Ya, jadi saya sampaikan tadi bagaimana reforma agraria tetap harus dijalankan dan sepertinya gayungnya bersambut bagaimana nanti penyelesaian konflik-konflik agraria dan ke sinergi dan kolaborasi penyelesaian agraria ini mudah-mudahan Menko-nya betul-betul ada gitu ya. Jadi supaya natural resources itu memang mengadunya ke satu Menko gitu ya. Jangan ini Menko ini kementerian ini ke ekonomi, ke investasi, nanti ke Polhukam gitu kan. Kita juga dulu pernah di Polhukam, kemudian jangan Pak Jokowi pindah ke Menko Perekonomian gitu ya. Jadi saya pikir biar clear nih ya, masalah tanah harus selesai 5 tahun atau 10 tahun ke depan, mungkin memang kita perlu Menko yang khusus mengelola bagaimana natural resources ini harus segera kita selesaikan. Jadi Bapak dan Ibu, saya senang sekali nanti Pak Dalu ajak teman-teman Kabid ini jalan-jalan ke luar negeri bagaimana nyamannya apabila tanahnya sudah terdaftar. Apabila tanah terdaftar itu bukan berarti tugas Bapak dan Ibu selesai, enggak ya. Dengan tanah terdaftar itu justru pelayanannya akan lebih banyak lagi. Bapak dan Ibu harus lebih akan kreatif lagi. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu tahu apabila tanahnya sudah terdaftar itu tugasnya tidak selesai, makin banyak. Nanti saya akan kasih tugas lagi menyelesaikan ruang atas, ruang bawah. Nanti Pak Asnaidi yang selesaikan perpresnya gitu ya. Jadi tugasnya makin banyak ya. Bagaimana nanti kalau Menko-nya jadi kita menata kawasan hutan juga gitu ya. Kemudian sempadan pantai kita selesaikan gitu ya. Jadi masih banyak tugasnya. Jangan takut ya. Jangan takut karena pendaftaran tanah selesai PTSL, tugas dan Bapak dan Ibu akan selesai. Jadi Ibu ke Kirgistan, ke Lituania atau Georgia gitu ya. Semuanya berubah ya. Bagaimana negara itu menjadi lebih maju, dan catatan saya juga tidak ada negara yang maju tapi pendaftaran tanahnya tidak selesai. Jadi kalau kita mau maju pendaftarannya harus selesai gitu ya. Tapi nggak perlu naturalisasi ya seperti PSSI gitu ya, kita selesaikan sendiri aja gitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu masih banyak ya, tugasnya masih banyak. Dan saya harapkan kepada yang muda-muda ini, kalau yang depan-depan ini bentar lagi pensiun nih Pak. yang muda-muda belakang ini harus berpikir. Yang depan-depan ini paling bikin aturan untuk bagaimana pencapaian itu. Tapi saya meletakkan ini untuk Bapak dan Ibu yang masih belasan tahun, 20 tahun lagi untuk menjadi PNS. Ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman kita ya, pengalaman kita. Ini buat aturan seperti ini, tapi aturan kan bisa 5 tahun dirubah lagi ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya berharap nanti dibuatkan baseline ya supaya reforma agraria ini berkelanjutan Pak Dalu ya, dan kita berharap ini tetap berlanjut. Kemudian juga saya ucapkan selamat kepada seluruh pejuang reforma agraria ya, khususnya redistribusi aset.
Mari kita maksimalkan hari-hari ke depan dengan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi mulai Bapak dan Ibu semua, rakyat Indonesia adil dan makmur ini insya Allah akan terwujud ya dengan mewujudkan reforma agraria, yaitu penyelesaian konflik, penataan aset, penataan akses, tanah untuk rakyat dan tanah untuk semua. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Penataan Agraria tahun 2024 dengan tema sinergi dan kolaborasi untuk menjamin reforma agraria yang berkelanjutan yang berdampak dengan resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti rapat kerja teknis sehingga menghasilkan rumusan yang dapat dipedomani bersama dalam rangka akselerasi program strategis reforma agraria. Sebelum nutup, ini ada satu pantun. Olahraga bersama istri tercinta, apalagi tercinta-tercinta yang lain. Badan pun bugar semakin ceria. Kini rakyat Indonesia bersorak gembira, negara hadir melalui reforma agraria. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Bapak Sekjen untuk melakukan penekanan tombol sirine secara simbolis pembukaan. Kami mohon mendampingi Bapak Dalu Agung Darmawan selaku Direktur Jenderal Penataan Agraria. Kami undang Ketua Panitia, mohon izin Bapak kami pandu dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Baik, selanjutnya kami mohon perkenan untuk berfoto bersama. Kami undang bergabung ke depan para pejabat pimpinan tinggi Madya dan juga Pratama. Mohon izin kami akan ada 4 sesi foto bersama. Yang pertama kami undang para pejabat pimpinan tinggi Madya dan juga Pratama. Kami undang juga pejabat fungsional utama. Bapak Andi Tendesau, kami silakan ke depan. Kami undang juga perwakilan dari Kemenko Perekonomian untuk bergabung ke depan.
Baik, kami silakan kepada fotografer untuk melakukan pengambilan gambar dan kami silakan bersiap-siap untuk bergabung para pejabat eselon 3 pusat dan juga dari daerah. Baik, kami silakan para pejabat eselon 3 untuk bergabung. Baik, untuk sesi saat ini para pejabat eselon 3 selanjutnya kami mohon untuk bersiap-siap dari pejabat eselon 4, Korsub daerah dan juga pendamping. Sekali lagi, setelah sesi eselon 3 kami silakan untuk bersiap-siap pejabat eselon 4, Korsub daerah dan pendamping. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami undang eselon 4 atau Korsub daerah dan juga pendamping. Selanjutnya kami undang eselon 4 atau Korsub daerah dan pendamping. Baik, untuk sesi saat ini yaitu eselon 4 atau Korsub daerah dan juga pendamping. Dan untuk sesi selanjutnya kami mohon bersiap-siap eselon 4 atau Korsub pusat. Untuk sesi saat ini yaitu eselon 4 atau Korsub daerah dan pendamping. Setelah sesi ini kami mohon bersiap-siap untuk eselon 4 dan Korsub pusat. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kami undang eselon 4 atau Korsub pusat untuk bergabung ke depan. Sekali lagi kami silakan kepada Korsub pusat atau eselon 4 untuk ke depan. Sekali lagi kami silakan untuk bergabung ke atas panggung eselon 4 atau Korsub pusat. Setelah sesi ini kami mohon bersiap-siap kepada seluruh panitia Rakernis Ditjen Pentak. Sekali lagi kami silakan untuk bersiap-siap kepada seluruh panitia Rakernis Direktorat Jenderal Penataan Agraria.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kami undang seluruh panitia Rakernis Direktorat Jenderal Penataan Agraria untuk sesi terakhir dari foto bersama. Kepada seluruh panitia kami silakan ke depan. Kepada seluruh panitia kami silakan ke depan untuk berfoto bersama. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada seluruh Bapak Ibu untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin yang berbahagia, setelah acara pembukaan kita akan ada acara ramah tamah dan akan dihibur oleh band dari Pentak. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu untuk tetap di ruangan karena sesaat lagi kita akan mengikuti acara ramah tamah. Kami silakan kepada seluruh personil band untuk bersiap-siap di posisinya masing-masing. Untuk itu kami akhiri untuk acara pembukaan Rakernis Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sekali lagi Bapak Ibu kami mohon perkenannya untuk tetap di